dari profesi apoteker, kemudian magister farmasi dan doktor. Ini sebelumnya kemungkinan saya kurang tahu juga ini apakah hanya yang akan ke sarjana ataukah ada juga untuk yang ke pasca sarjana yaitu magister dan doktor ataupun ke apoteker. Tapi ini akan saya berikan perkenalan terkait semua program studi yang ada di Fakultas Farmasi. Jadi ada 5 program studi yang ada di Fakultas Farmasi. Ini ada profil fakultas dulu yang akan ditayangkan, mangga bisa sama-sama kita lihat. Tumbuh menjadi bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang handal di bidang kesehatan dan obat-obatan. Kami berkomitmen untuk menghantarkan lulusan yang berkompeten, unggul, dan berdaya saing dalam memenuhi tuntutan zaman. Berawal dari jurusan farmasi, di bawah naungan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran, jurusan farmasi memulai perkuliahan pertama kali pada 19 Februari 1959 dengan menempati beberapa gedung yang berada di Kota Bandung. Atas kepercayaan dalam meningkatnya mutu pendidikan di jurusan farmasi, pada tanggal 17 Oktober 2006, kami dipercaya menjadi Fakultas Farmasi Unpad dengan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini, Fakultas Farmasi Unpad memiliki 5 program studi. Program studi Sarjana Farmasi, program studi Profesi Apoteker, program studi Magister Farmasi, program studi Magister Farmasi Klinik, dan program studi Doktor Farmasi. Program studi Sarjana Farmasi memiliki program kelas internasional dan telah terakreditasi oleh pemerintah Malaysia. Untuk program studi Profesi Apoteker, kami memiliki kurikulum berbasis kompetensi untuk menghasilkan apoteker unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, kami memiliki program Magister Double Degree, di mana pada program ini, mahasiswa langsung memperoleh gelar ganda magister dalam waktu 2 tahun pada bidang Translational Science dan pengembangan obat. Program ini merupakan kerjasama kami dengan Rutgers State University of New Jersey, Amerika Serikat. Pada program doktoral, kami memiliki program studi Doktor Farmasi by Research, yaitu program pendidikan pasca sarjana farmasi murni berbasis riset, dan satu-satunya di Indonesia dengan peringkat kelulusan berdasarkan publikasi jurnal internasional bereputasi. Kami senantiasa mengedepankan pengembangan ilmu dan teknologi yang relevan dengan dukungan 4 departemen yang saling melengkapi, menjadikan kegiatan belajar mengajar sangat kondusif dalam membuka cakrawala. Departemen tersebut diantaranya Departemen Farmasetika dan Teknologi Farmasi, Departemen Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal, Departemen Biologi Farmasi, dan Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Untuk menjawab tantangan zaman, saat ini kami memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai peralatan penunjang pendidikan dan penelitian kelas dunia. Selain itu, kami membentuk pusat studi, di antaranya Pusat Studi Herbal, Pusat Studi Pengembangan Sediaan Farmasi, dan Pusat Studi Pelayanan Kefarmasian.
Saat ini, Pusat Studi Pelayanan Kefarmasian telah menjadi pusat unggulan Iptek Inovasi Pelayanan Kefarmasian, yaitu lembaga penelitian satu-satunya di Indonesia yang dapat melakukan kajian komprehensif dalam pemantauan terapi. Tidak hanya sarana keilmuan, sebagai langkah nyata terus meningkatkan kualitas pengajaran, kami memiliki staf pengajar yang profesional dan tenaga pendidikan dengan kompetensi tinggi yang telah teruji. Berbagai penghargaan, kerjasama, dan pengakuan akan produk-produk inovasi kami membuat kami memahami akan makna dari sebuah kerja keras. Sebagai tempat belajar dan berkarya, Fakultas Farmasi Unpad mendukung penuh aktivitas dan kreativitas mahasiswa melalui unit kegiatan kemahasiswaan yang bidangnya kian beragam. Disinilah tempat kami bertukar pemikiran dan menambah jejaring melalui ruang-ruang kelas, ruang diskusi, hingga laboratorium dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi. Mari kembangkan potensi diri bersama kami, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Faculty of Excellence. Bagaimana beberapa demikian profil Fakultas Farmasi. Ini saya sekaligus mungkin memperkenalkan dulu ketua program studi yang sudah hadir ya, untuk nanti teman-teman semua yang sudah join di Zoom bisa kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait program studi yang dimaksud bisa langsung ditanyakan ke ketua program studi yang sudah bergabung. Yang pertama adalah ketua program studi Sarjana Farmasi. Ini ada Bapak Nasrul Watoni PhD. Beliau adalah ketua program studi Sarjana Farmasi. Kemudian ini ada Ibu Ida Musfiroh untuk ketua program studi profesi apoteker. Jadi kebetulan ini juga sedang ada visitasi dari Lab CBT, jadi mungkin nanti terkait pertanyaan sih beliau bisa langsung nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman semua kalau yang bermaksud untuk melanjutkan studi di program studi profesi apoteker. Ada juga ini Ibu Dr. Med SC Melisa Intan Barliana, beliau adalah ketua program studi Magister Farmasi yang membawahi dua program studi, yaitu Magister Farmasi dan Magister Farmasi Klinik. Jadi kalau ada teman-teman yang akan melanjutkan ke program studi Magister Farmasi atau program studi Magister Farmasi Klinik, maka bisa menanyakan detail terkait program studi tersebut ke Ibu Melisa. Untuk ketua program studi doktor, Bu Anis masih belum bergabung karena sedang ada kuliah juga. Jadi nanti, tapi terkait program studi doktor nanti bisa sama-sama kalau ada pertanyaan bisa diajukan juga, nanti akan dicoba untuk dijawab pertanyaan detail yang diajukan. Ini akan saya sampaikan dulu terkait general dari 5 program studi tersebut. Seperti yang tadi sudah disampaikan di profil fakultas, bahwa di Fakultas Farmasi ada 5 program studi, yaitu program studi Sarjana Farmasi, di sini ada 2 kelas, yaitu kelas reguler dan kelas internasional. Kemudian program studi profesi apoteker, sudah itu ada 2 program studi magister, yaitu program studi Magister Farmasi dan program studi Magister Farmasi Klinik. Kemudian 1 program studi Doktor Farmasi. Ini secara keseluruhan fasilitas yang ada di farmasi, ada 5 program studi, kemudian ada 4 departemen seperti yang ada di profil, juga ada 2 pusat studi dan 1 PUI. Ini terkait leaflet kalau teman-teman misalnya bermaksud untuk lebih jelas mengetahui program studi profesi apoteker, nanti akan kami berikan link leafletnya. Ini juga bisa diakses di medsos ataupun di website farmasi. Ini untuk program studi doktor dan untuk magister. Oke, ini fasilitas gedung yang kami miliki. Jadi ada 3 gedung utama yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Farmasi. Ada gedung laboratorium 1 dan gedung laboratorium 2. Ini untuk aktivitas pembelajaran dan aktivitas praktikum.
Kemudian ada satu gedung dekanat, di sini ada sebagai pusat kegiatan administrasi, kemudian auditorium dan perpustakaan adanya di gedung dekanat. Ini achievement dari Fakultas Farmasi sendiri di tahun 2020. Jadi di Universitas Padjadjaran ada yang namanya Praja Brata Award. Jadi ini diberikan kepada fakultas yang memiliki kinerja yang baik pada indikator proses pembelajaran, kemahasiswaan, webometrik, penelitian inovasi, kemudian kerjasama dan sumber daya manusia. Dan di tahun 2020 Praja Brata Award ini diperoleh oleh Fakultas Farmasi. Ini program studi yang kami miliki, seperti yang sudah disampaikan di profil fakultas tadi yang di depan, dengan akreditasinya. Gitu ya. Jadi untuk semua program studi yang ada di Fakultas Farmasi, akreditasinya A, kecuali program studi doktor, karena memang pada saat proses akreditasi dilakukan, program studi doktor ini belum memiliki lulusan. Jadi semua baru akan melakukan proses reakreditasi lagi tahun depan. Saya mulai dengan tiap program studi secara general, nanti mungkin untuk detailnya bisa ditanyakan langsung kepada ketua program studi yang sudah hadir. Yang pertama adalah program studi sarjana farmasi. Ini ada 3 jalur yang bisa teman-teman ambil di program studi sarjana farmasi, mulai dari seleksi masuk Universitas Padjadjaran jalur sarjana, tapi untuk yang jalur prestasi, tapi ini sudah ditutup. Yang bisa diambil untuk yang sekarang sampai nanti tanggal 8 Juni adalah SMUP sarjana yang jalur mandiri dan untuk yang kelas internasional. Ini untuk sarjana yang jalur mandiri, ada 2 skema seleksi, teman-teman bisa baca secara total di website smup.unpad.id/sarjana jalur mandiri. Ada 2 skema seleksi, kemudian nanti materi ujiannya adalah materi TKB ya. Kemudian teman-teman bisa mendaftar paling banyak 2 program studi di kelompok keilmuan yang sama. Untuk ujian SMUP-nya sendiri akan dilakukan secara online di tanggal 26 Juni 2021, jadi jangan khawatir kalau kemudian ingin mendaftar, tapi sekarang posisinya ada di luar Jawa, misalnya itu bisa dilakukan karena ujian SMUP-nya akan dilakukan secara online. Ini terkait uang kuliah dari program SMUP Sarjana yang jalur mandiri, ini semua sudah tertera di website smup.unpad.id/sarjana jalur mandiri. Ini untuk program studi profesi apoteker. Jadi dari syarat administrasi ada persyaratan yang harus dipenuhi, bisa dibaca lebih detail di smup.unpad.id di program profesi. Kemudian ada wawancara. Jadi pada saat untuk tes masuknya adalah ada tes wawancara dan tes computer based test untuk pengetahuan kefarmasian. Nanti dari sistem perkuliahannya sendiri, teman-teman akan mengalami perkuliahan yang gabungan antara kerja praktek dan case study. Untuk kelulusannya sendiri, untuk apoteker itu ada kelulusan exit exam yang diambil dari kelulusan di UKAI CBT dan UKAI OSJEK. Ini unit kegiatan kemahasiswaan mungkin ya, yang sesuatu yang bisa teman-teman ambil ketika sedang melaksanakan pendidikan di program studi sarjana, profesi apoteker maupun di pascasarjana. Sebagian besar unit kegiatan kemahasiswaan ini kebanyakan diikutinya oleh mahasiswa sarjana dan profesi. Ini untuk keluarga mahasiswa farmasi, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Parlemen Mahasiswa, dan Majelis Tetap Kongres. Kemudian untuk unit yang lain, teman-teman bisa ikut paduan suara mahasiswa, protokoler, pencinta alam, kemudian unit olahraga maupun seni tari. Dan ini secara annual itu pasti diadakan yang secara rutin, mengadakan pentas seni, kemudian kegiatan keolahragaan, gitu ya, sebagai bagian dari kegiatan kemahasiswaan. Ini berbagai prestasi yang diperoleh oleh teman-teman di program studi sarjana dan profesi yang diraih di tahun 2020. Kemudian ini secara detail prestasi dari mahasiswa yang tergabung di Kemafar dari tahun 2018 sampai 2020.
Itu untuk yang program studi sarjana dan profesi. Nanti ini untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke program studi magister, yang pertama adalah magister farmasi klinik di Fakultas Farmasi. Untuk program studi magister farmasi itu ada 10 konsentrasi yang bisa diambil. Jadi pilihannya paling banyak dibandingkan dengan program studi magister farmasi di universitas yang lain. Artinya untuk minat penelitian ataupun minat dari sisi pengetahuan dari teman-teman itu bisa lebih terakomodasi dengan adanya 10 konsentrasi di program studi magister farmasi ini. Untuk magister farmasi klinik sendiri itu ada 2 konsentrasi, yaitu biokimia klinik dan untuk farmasi klinik. Untuk farmasi klinik dia hanya dibuka di semester ganjil, berarti untuk pembukaan yang sekarang. Untuk yang lain itu ada 2 kali intake. Prosedur pendaftarannya sendiri bisa dibaca langsung di website smu.ac.id/magister. Ini berbagai achievement dari mahasiswa magister. Jadi kalau kita sudah bicara terkait pascasarjana, maka achievement-nya adalah dari publikasi artikel ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana tersebut. Ini untuk mahasiswa magister, beberapa hasil publikasi yang dihasilkan dari mahasiswa tersebut ini bisa banyak yang bisa menghasilkan publikasi di kuartil rank Scopus 1 ya. Scopus kuartil rank 1. Nah, ini dari sisi achievement yang lain, yaitu ada 10% dari mahasiswa magister farmasi yang bisa lulus dalam waktu 1 tahun, 50% lulus dalam waktu 1,5 tahun dengan standar pendidikannya itu adalah 2 tahun. Jadi teman-teman bisa lulus lebih cepat gitu ya. Dengan persentase kelulusan sebesar ini untuk yang 1 tahun dan 1,5 tahun. Biaya UKT-nya adalah 10 juta per semester. Dan di program studi magister farmasi ini ada program double degree. Jadi teman-teman ketika mengambil double degree program ini bisa mendapatkan 2 gelar magister, yaitu magister farmasi dari Universitas Pajajaran dan kemudian magister science dari Rutgers, The State University of New Jersey, tapi dengan biaya tambahannya terkait dengan biaya perkuliahan yang harus dilakukan di Rutgers. Lebih dari 90% penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa magister ini dibiayai oleh grant penelitian dari dosen pembimbing. Jadi jangan khawatir terkait biaya penelitian nanti yang harus dilakukan ketika harus melakukan tesis. Di program studi magister farmasi sendiri ada by riset ya, jadi tidak hanya by course. Untuk by riset ada persyaratan tersendiri karena kaitannya adalah harus ada persyaratan untuk publikasi dari mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Ini untuk dokter farmasi sebagai program studi terakhir ya. Jadi untuk teman-teman atau ibu bapak yang bermaksud untuk melanjutkan pendidikan di program studi doktor, maka berbagai bidang keilmuan yang tertera di sini, mulai dari analisis farmasi kimia medisinal, farmasi klinik, biologi farmasi, farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, farmakologi, dan farmasetika dan teknologi farmasi bisa ibu bapak dan teman-teman sekalian ambil ketika ingin melanjutkan pendidikan di pendidikan dokter farmasi. Seperti yang tadi yang sudah disampaikan di lewat profil, program studi dokter farmasi ini merupakan program studi dokter pertama yang mengarus utamakan riset sebagai fokus dari pendidikan doktornya, sehingga publikasi menjadi syarat kelulusan dari mahasiswa program studi dokter. Ini prosedur pendaftarannya bisa sama seperti program studi sarjana, profesi apoteker, magister, program studi dokter pun prosedur pendaftarannya bisa dilihat langsung di smu.ac.id. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ini adalah program studi S3 by riset pertama di Indonesia. Jadi didirikan di tahun 2016 dan di tahun 2017 kami sudah melakukan proses akreditasi dan memperoleh akreditasi B, walaupun belum ada lulusan saat itu. Persentase mahasiswa yang lulus lebih kurang atau sama dengan 3 tahun adalah 15%. Dan salah satu lulusan dari program studi dokter farmasi ini menjadi lulusan terbaik Unpad untuk tingkat doktoral pada periode wisuda Agustus 2019.
ini rata-rata mahasiswa yang tergabung di program studi doktor farmasi bisa menghasilkan lebih dari satu artikel di jurnal internasional bereputasi, baik itu kuartil rank 1, 2, maupun 3. Ini beberapa achievement yang dihasilkan. Jadi sama seperti yang mahasiswa magister, kaitannya untuk pasca sarjana, maka achievement mahasiswanya diperoleh ketika menghasilkan publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ini untuk jalur fast track. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman tergabung di program studi magister, kemudian dari sisi IPK, dari sisi TOEFL, ataupun dari sisi TK BA memenuhi syarat sesuai yang ada di slide ini, maka teman-teman bisa yang awalnya jalur akan S2 saja misalnya, terus kemudian ada achievement IPK minimal 3,8, TOEFL-nya 525, TPA-nya lebih dari 600, dan punya publikasi satu di Jurnal Nasional Terakreditasi, teman-teman bisa apply untuk program fast track. Jadi dalam 4 tahun bisa menyelesaikan dua degree, bisa magister dan kemudian doktor. Dengan biaya UKT-nya masih UKT yang magister ketika masih terdata sebagai mahasiswa magister, dan ketika sesudah lulus dari magister maka UKT-nya akan mengikuti UKT dari program studi doktor. Ini kalau program studi doktor kaitannya dengan promotor. Jadi ini ada beberapa promotor yang kemudian bisa teman-teman pilih nantinya kalau mau bergabung di program studi doktor farmasi. Jadi ada total ada 24 promotor yang bisa dipilih. Itu mungkin selayang pandang terkait program studi yang ada di Fakultas Farmasi, LIPA program studi. Selanjutnya, mangga kalau ada pertanyaan terkait dari program studi masing-masing bisa diajukan langsung. Ini Ibu Dr. Rernat Anis Hairunisa juga sudah bergabung sebagai Ketua Program Studi Doktor. Baik, terima kasih Ibu Wadek 1 atas pemaparannya. Baik, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, boleh melalui chat atau membuka ini mikrofonnya. Teman-teman dari SMA, alhamdulillah, atau MA ini Itu sudah bergabung. Bu Ade, ada Ibu apa? Itu Bu Risna ya? Ibu Risna ya. Henry. Bu Risna sudah raise hand. Oke, baik. Silakan dibuka mikrofonnya, Bu Risna. Pertanyaannya terkait ke prodi mana, mangga? Risna, punten mikrofonnya belum dinyalakan. Halo Bu Risna. Oke, mungkin ada gangguan teknis ya Bu Risna. Baik. Coba sekarang ya, dicoba. Mangga. Bu Risna ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, saya Risna Agustina dari Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Dalam hal ini, kami memang berkelompok untuk melakukan pendaftaran di program doktoral Unpad ya. Dan dalam satu tim kami ada 8 orang dengan berbagai macam kepakaran ya. Tidak hanya farmasi klinik, tapi ada farmakologi, teknologi, kemudian bidang farmasetik seperti itu. Dan kemudian kami sudah melakukan sistem pendaftaran melalui SMUP. Jadi ingin bertanya kepada Dr. Rernat Anis, Ibu Anis, kalau tidak salah. Ya, saya. Ya, Ibu. Jadi kami sudah mohon maaf Ibu, kami sudah melakukan pendaftaran melalui SMUP dan kami tidak bisa menyelesaikan pendaftaran terkait dengan pertama harus ada persetujuan promotor dari sistem tersebut. Setelah ada persetujuan kami juga harus memiliki LOE. Untuk ke promotor, jadi karena pada saat pendaftaran kami tidak tahu harus berkomunikasi dengan promotor terlebih dahulu baru melakukan pemilihan promotor di sistem SMUP. Jadi kami terlanjur, beberapa ada yang terlanjur melakukan pemilihan terlebih dahulu
setelah itu menghubungi beberapa promotor yang sudah dipilih tadi, dan alhamdulillah ada satu orang teman yang sudah berkomunikasi dan sudah mendapatkan LOE dan sudah disetujui melalui sistem. Beberapa lagi ada yang dialihkan seperti itu karena sudah banyak membimbing. Nah, yang kami tanyakan untuk teman-teman yang belum mendapatkan tanggapan dan juga yang tadi kan di SMUP sudah melakukan pemilihan Ibu, kemudian ternyata dialihkan. Nah, bagaimana cara penggantiannya? Apakah dari program studi yang akan mengganti dan meng-approve sehingga kami bisa melakukan proses pendaftaran? Karena kan waktu yang semakin sempit ya, ditutupnya tanggal 3 dan jam 3 kalau tidak salah seperti itu pengumumannya. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan LOE dan juga tanggapan, bagaimana Ibu? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih Ibu Risna. Tapi saya juga ini berhubung kalau dengan SIAT saya juga kurang paham, saya mohon bantuan dari Bu Alia dan Pak Nasrul juga ya untuk mengoreksi. Terima kasih Bu Risna dan teman-teman dari UNMU atas kepercayaannya mau bergabung dengan program studi kami ya, Dokter. Kami sangat senang sekali mendengarnya. Adapun permasalahan itu ya alhamdulillah ada acara ini, jadi kita bisa tahu ya permasalahan yang sedang terjadi. Terima kasih, beberapa memang sudah ada yang dan sudah ada yang mendapat LOE. Nah, sebetulnya itu kan kalau kita sudah masuk ke SMUP, kalau kita milih calon promotornya itu otomatis sudah masuk ke email promotornya. Adapun kalau itu misalnya belum direspon, ya mungkin kami akan mensounding ya ke beberapa teman, mohon dicek untuk segera merespon kalau itu ada, karena suka otomatis masuk ke email kami sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah menghubungi lewat itu SIAT gitu. Nah, adapun kalau dulu itu kan harus ada beberapa pembicaraan dulu baru keluar LOE. Nah, kalau sekarang itu bahkan tidak ada tidak perlu sampai beberapa pembicaraan. Kalau dulu tuh sampai ada 5 kalau nggak salah ya, harus ada bukti diskusi dulu. Kalau sekarang itu bahkan bisa lewat WA pun bisa gitu. Dan yang penting nanti calon promotor itu mengklik verifikasi LOE dan segera mengeluarkan LOE-nya gitu. Nah, alhamdulillah mungkin ada beberapa yang sudah promotor yang sudah melakukan hal itu sehingga sudah keluar LOE-nya, dan untuk yang belum kami juga akan melihat siapa yang belum, dan mungkin Ibu juga bisa ini siapa aja yang belum dan siapa aja promotor yang belum ngasih respon gitu ya, sehingga kami juga nanti bisa ikut meng-cross check ke Bapak Ibu promotornya. Nah, mengenai yang sudah ada, yang sudah mendaftar tapi kemudian dialihkan, nah itu mungkin Ibu Alia bisa membantu, Bu. Gimana? Saya kurang paham, takut jadi salah. Sudah mendaftar dalam artian sudah dapat LOE belum ya Bu dari pembimbing yang sebelumnya? Jadi pada saat mengajukan promotor melalui SMUP kan kita sudah pilih, kemudian dari universitas menyatakan harusnya kita menghubungi promotornya terlebih dahulu sebelum memilih. Nah, lalu kami menghubungi melalui WA. Kemudian ada teman yang sudah menghubungi melalui WA, kemudian promotornya itu mengalihkan ke belum dapat LOE, masih tahap diskusi, mengalihkan ke promotor yang lain. Ya, itu harusnya bisa dipilih lagi Bu di SMUP-nya. Iya. Baik. Jadi ketika sudah dialihkan oleh promotor yang bersangkutan tapi belum mendapatkan LOE, artinya Ibu bisa melakukan proses pemilihan lagi di SMUP. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih. Ya, jadi itu lagi aja ya Bu ya, diklik lagi aja di SMUP-nya. Apalagi kalau belum dapat LOE, ya itu berarti bisa gitu. Karena calon promotornya nanti yang sudah dialihkan tadi tidak akan tahu ketika tidak ada proses pemilihan ulang, Bu. Ya, jadi Ibu klik ulang, itu otomatis akan ada pemberitahuan via email ke calon promotor yang baru. Iya, terima kasih Bu. Mungkin sedikit juga untuk
mempermudah nantinya ya Ibu, sebaiknya memang nanti ada, mungkin Bu Anis akan memberikan nomor telepon untuk prodi yang bisa WhatsApp ya. Jadi nanti bisa di screenshot gitu. Karena bisa kesulitan atau misalkan ketidaktahuan, nanti mungkin Pak Ramdan bisa bantu gitu ya. Nah, nanti screenshot itu tuh masalahnya apa gitu. Jadi nanti bisa berkomunikasi nantinya supaya lebih jelas mungkin. Pak, terima kasih. Ya, saya sudah itu share nomor saya. Iya, Nanti kita japrian untuk kami bantu gitu. Iya, terima kasih Bu. Ada di chat, Bu? Iya, ada Bu. Sudah masuk. Terima kasih Bu. Biar bebas di japri aja Iya. ya. Baik Bu. Mungkin Terima kasih Bu Risna. Terima kasih Bu Dr. Anis. Baik, saya persilahkan Bapak Ibu yang lain untuk ini bertanya sambil menunggu. Di kolom chat ada pertanyaan. Saya untuk akan membaca PSPA ya pertanyaan di kolom chat ya Bu Alia. Ini ada pertanyaan dari Ibu Zulfa nih, dari alumni Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Izin bertanya tentang program beasiswa unggulan pasca sarjana. Jika ternyata ada sesuatu yang terjadi dan waktunya molor gitu, apakah nanti harus mengganti biaya keseluruhan dari awal ataukah hanya membayarkan sisa dari 4 tahun tersebut gitu yang tidak sesuai? Mungkin satu dulu ya Bu Alia. Yang bisa diulang Bu Ade? Oh ini saya pikir tadi ke Bu Melisa. Enggak, ini pertanyaannya karena beasiswa ini pertanyaannya dari ini alumni Stikes BTH. Jika ingin masuk mendapatkan beasiswa unggulan pasca sarjana tapi pada misalkan waktu yang ditempuhnya lebih dari waktu yang ditentukan, apakah pembiayaannya harus diganti keseluruhan atau hanya terakhir aja gitu, biaya terakhirnya sisa dari 4 tahun yang disyaratkan saja? Jadi untuk yang beasiswa unggulan itu kan harus selesai 4 tahun itu selesai 2 degree ya, S2 dan S3. Jadi tapi ada syarat, mungkin ada bisa dilihat di laman beasiswa unggulan ya. Itu ada syarat di semester kedua misalnya IPK-nya harus 3,5 untuk yang magister, terus kemudian di semester ketiga harus sudah lulus program magisternya. Jadi kalau kemudian itu tadi tidak terpenuhi, maka mahasiswa hanya akan mendapatkan gelar S2-nya saja, jadi harus berhenti di yang S2-nya, nggak lanjut lagi menyelesaikan yang S3 ketika tidak terpenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan di laman beasiswa. Dan kemudian jadi kalau tadi mengganti sisa enggak, karena kan tidak melanjutkan sampai ke doktoral ya. Berarti mungkin biayanya ya Bu Alia, biaya beasiswanya nggak sampai 4 tahun ya, berarti pada 3 tahun itu. Iya, tapi tidak ada kewajiban mengganti kan Bu? Jadi khawatirnya mengganti dari awal gitu. Tidak mengganti, tapi jadi ya degree-nya ya sampai situ aja, tidak lanjut ke degree yang terakhir. Mungkin jawabannya seperti itu. Barangkali kurang puas dengan jawabannya atau ada pertanyaan lain, mangga nanti Ibu Zulfa raise hand atau tanya lebih lanjut lewat chat. Dan beasiswanya selesai mungkin Ibu. Jadi kalau magisternya itu harus selesai dalam 3 semester. Jadi kalau misalnya yang dimaksudkan artinya 3 semester ini ternyata belum selesai misalnya magisternya atau IPK-nya tidak memenuhi, ya artinya untuk menyelesaikan pendidikan magisternya ya dengan biaya sendiri. Karena kan beasiswanya udah kalau tidak memenuhi ya sudah tidak bisa mengcover lagi. Terima kasih jawabannya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya yang di chat ini dari Ibu atau Saudari Siti Nadira. Ingin bertanya pembelajarannya seperti apa di Unpad ini di masa pandemik yang PSPA. Mungkin Bu Ida apakah sudah bisa ikut menjawab ya Bu Ida tentang PSPA perkuliahannya seperti apa di masa pandemik ini, mungkin semester depan ya sama semester. Ya. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Untuk perkuliahan di apoteker
Ya mungkin saya sekilas menjelaskan, kita memiliki 2 semester ya untuk kurikulum profesi, di mana 2 bulan itu adalah kuliah studi kasus sebagai pembekalan untuk PKPA. Kemudian bulan ketiga dan bulan keempat untuk semester 1 itu sudah mulai PKPA. Kemudian nanti semester 2 juga udah full PKPA serta ujian-ujian, baik ujian secara institusi maupun ujian nasional. Nah, untuk kuliah selama 2 bulan pertama itu kita masih online ya. Kemudian nanti juga dari Universitas Padjadjaran pada semester ini memiliki atau menerapkan program hybrid. Jadi nanti akan ada mungkin 2 pertemuan dari beberapa mata kuliah yang dilakukan secara luring, tapi nanti kita akan atur waktunya supaya mahasiswa bisa hadir mendekati waktu untuk PKPA ya, praktek, karena praktek kan sebagian besar juga datang langsung atau luring, tidak ada yang daring. Untuk daring kita mengikuti kebijakan dari institusi, misalnya BPOM itu mengatur jadwal, ada pertemuan di mana 2 minggu pertama itu adalah daring, kemudian nanti di 2 minggu berikutnya luring ya, tetapi luringnya pun itu akan diatur jadwalnya. Kemudian kalau PKPA untuk industri rata-rata sudah langsung on-site dengan menerapkan protokol pencegahan COVID yang sangat ketat gitu ya. Jadi untuk praktek rata-rata sudah on-site ya dengan mengikuti kebijakan dari setiap institusi. Begitu mungkin Bu Ade dari saya. Terima kasih jawabannya Bu Ida. Mangga Bu Siti, Ibu Siti Nadira, barangkali ada pertanyaan lain, boleh nanti dilanjutkan nulis di chatroom. Selanjutnya yang terkait juga dengan PSPA ini pertanyaan dari Pak Budi Prasetyo dari Universitas Hang Tuah. Ini bertanya kuota untuk PSPA yang dari eksternal berapa biasanya Bu Ida? Oh iya, terima kasih Bu Ade dan Pak Budi. Kita memiliki kuota untuk eksternal ya, itu antara 30 sampai 35. Tetapi kita juga akan melihat bagaimana hasil daripada tes ujian SMUP ya. Jika memang semua bisa memenuhi kuota, maka kita akan masuk. Tetapi kalau bukan memenuhi kuota, yang memenuhi standar penilaian kami gitu ya, SMUP untuk yang ditetapkan oleh Unpad, maka itu bisa terisi. Tetapi kalau misalnya hasil seleksinya tidak memenuhi syarat, ya kita tidak akan memaksakan untuk mengambil maksimal kuota. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Budi. Barangkali ada pertanyaan lain, mangga dibuka mikrofonnya. Ini saya bacakan juga pertanyaan yang masuk di list pendaftaran ya. Sebentar, ada yang untuk Pak Nasrul ini. Ada teman-teman dari SMA ini, SMA Darussalam Sengkubang, ini diwakili oleh Saudari Juniarti ya. Apakah kalau kita sudah punya penelitian percobaan itu boleh dilanjutkan nanti untuk skripsinya di sarjana Pak Nasrul ini? Dari SMA ini sudah kayaknya masuk kelompok KIR ini. Makasih Bu Ade, luar biasa ya. Ini sarjana sudah mindsetnya sudah ke riset. Ini tentunya kita support ya, karena selain nanti skripsi, sebenarnya kita juga ada lanjutan terkait KIR tadi ya. Kita ada program untuk PIMNAS ya Bu Ade ya. Ada program ilmiah mahasiswa nasional. Nah, itu pun nanti topik-topik itu bisa ikut dilombakan ke sana yang nantinya bisa jadi skripsi ke depannya gitu. Jadi luar biasa nih, saya baru mendengar nih ya teman-teman yang dari mulai semester 1 sudah punya topik penelitian ya, tentunya apresiasi nih. Ayo yang penting masuk dulu ya, nanti setelah masuk kita arahkan supaya risetnya nanti lebih terarah dengan pembimbing yang ada nanti di kami. Itu mungkin Bu Ade.
Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Pak Nasrul, ini juga ada dari SMA, ada beberapa nih Pak Nasrul, ada MA Husnul Khotimah, ada SMK Farmasi Arofah, ada SMA Tasik ya. Ini pertanyaannya mungkin untuk Pak Nasrul juga nih. Apakah jika sudah lulus dan mengambil profesi sarjana farmasi bisa membuka klinik kecantikan nggak nih? Nanti mungkin prospek pekerjaannya ya. Pak Nasrul atau Bu Ida mungkin bisa Ya. menjawab. Oke, mungkin nanti Bu Ida menambahkan ya. Terima kasih nih, luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya karena sudah memikirkan prospeknya seperti apa gitu ya. Tentunya untuk di sarjana sendiri prospeknya itu spesifik memang ke keilmuan kefarmasian. Tapi selain itu sangat terbuka lebar, terbuka luas ya. Karena farmasi S1 itu kalau ingin menjadi penanggung jawab itu harus dilanjutkan ke profesi apoteker, PSPA. Nah, tadi pertanyaannya, apakah bisa membuka klinik kecantikan? Ya, semua orang juga bisa membuka ya, tapi tidak bisa sebagai penanggung jawab nantinya. Karena penanggung jawab kecantikan itu ada sesuai regulasinya itu ya. Nah, kalau untuk S1 itu tidak bisa untuk satu farmasi gitu ya. Mungkin bisa membuka sebagai wirausahanya nanti. Bisnisnya gitu ya, itu bisa, sangat bisa. Nah, Bu Ida mungkin bisa menambahkan, mangga Bu Ida. Banyak ya alumni yang memang farmasi ya, tapi sudah apoteker, itu ada di jalur kecantikan, bahkan kosmetik. Dia punya perusahaan kosmetik seperti Teh Diana gitu ya, dia punya produk sendiri ya, membuat produk kosmetik, namanya itu apa saya lupa ya nama produknya. Pokoknya apa? Ya, NVMe ya, NVMe. Nah, itu juga salah satu prospek ya ke depannya. Jadi bukan hanya membuka bisnis kecantikan, tapi justru membuat produk kecantikan di sini. Karena salah satu keahlian apoteker itu adalah membuat produk dan menjadi penanggung jawab produk kosmetik tersebut. Itu mungkin Bu Ade, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tadi apa lagi ya? Banyak kayaknya tadi pertanyaannya. Ya, pertanyaan lagi. Ini, nah ini dari Salma nih di SMA Cisarua. Apa saja hal yang harus dipelajari gitu di jurusan farmasi? Apa aja? Maksudnya mata pelajaran yang harus dikuatkan mungkin Pak Nasrul. Ya, pertanyaan yang bagus. Tentunya ya itu jalur IPA itu yang paling cocok ya. Karena memang kita itu ada di bidang saintek ya. Nah, selain kalau kita di breakdown spesifik lagi, itu di semester awal itu ada mata kuliah dasar. Ya, mata kuliah dasar itu tapi terkait dengan mata kuliah di SMA nih. Ada namanya nanti kimia farmasi. Jadi ada farmasinya gitu. Jadi belajar kimia tapi ada farmasinya. Nanti ada biologi farmasi, belajar biologi tapi menjurus ke arah farmasinya. Ada juga nanti terkait beberapa hal yang memang kaitannya dengan farmasi fisika. Nah, fisika tuh ada ya. Jadi pokoknya basic-basicnya memang orang yang senang terhadap IPA saja gitu. Itu nanti akan diperdalam di semester-semester berikutnya. Kalau semester berikutnya itu nanti ada yang lebih spesifik yuk, di advance-nya, di lebih tingginya. Ada di bidang farmasetika nantinya ya, ada juga di bidang kimia medisinal, ada bidang nanti ke farmakologi gitu ya. Ada juga tadi materi kuliah kosmetik ya Pak Nasrul ya, nyambung dengan pertanyaan junior tadi ya. Ya, mata betul, kuliah kosmetik. Gitu ya. Nah, itu mungkin ya sedikit gambaran lah mata kuliah atau pelajaran apa saja yang harus dikuasai gitu. Yang penting sih sebetulnya ingin belajar saja. Jadi semua juga bisa dipelajari ya. Yang penting punya semangat untuk belajar dan memang menyukai hal-hal yang terkait IPA gitu ya. Tapi kalau yang hal-hal terkait politik, sosial humaniora, nah itu nggak cocok gitu ya. Paling cocok nanti ada pelajaran bahasa Indonesia, itu cocok di situ. Bahasa Inggris, tapi kesananya mungkin kurang cocok nantinya. Ya, baik. Ada pertanyaan yang juga nyambung Pak Nasrul, nyambung dengan Salma tadi. Ini namanya Alia, jadi mirip Bu Alia ya. Cuman ini namanya Alia Milati Rizpi dari Man 1 Tasik. Ini untuk materi ujian mandiri yang jalur SMUP itu apa aja ininya yang harus disiapkannya Pak Nasrul?
Ya, sebetulnya Materinya ya ujian ujian nasional. yang mandiri itu tidak apa namanya. Ini takut ini koreksi juga ya, takutnya berubah juga nih tahun ini. Jadi pada dasarnya sama saja ya. Itu terkait tadi teh apa sih TPBK ya apa Bu Alia tadi TBK, ujiannya UTBK. UTBK ya. Jadi kaitannya sama aja mirip-mirip dengan UTBK gitu ya. Nggak bakal topiknya nggak bakal jauh dari UTBK karena sebetulnya UTBK juga masih bisa digunakan ya kalau nggak salah ya untuk jalur mandiri ini ya Bu Alia ya. Ya, ada 2 jalur Ah, ah. bisa menggunakan nilai UTBK atau ujian SMUK. Nah, ujian SMUK-nya sendiri sih materinya yang mirip dengan materi UTBK sebenarnya ya. Jadi yang terkait IPA, terkait kimia, fisika, matematika, itu kalau yang saintek tapi ya. Kalau farmasi kan dia saintek. Ya, jadi artinya itu pasti ada kesetaraan ya. Jadi ujian nanti di ujian mandiri online nanti itu tentunya tidak akan jauh berbeda dengan UTBK yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu mungkin gambarannya Bu Ade. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu. Ada pertanyaan di chat dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang di chat. Ini dari SMK ISFI Banjarmasin. Kalau sudah jalur mandiri tapi ternyata tidak diterima, kira-kira jalur apa lagi ya agar bisa masuk farmasi Unpad? Ya, berarti jalur internasional ya tadi mandiri itu dipilih ya mau yang mana tuh, mau jalur mandiri yang kelas reguler atau kelas internasional. Nah, kalau kedua jalur itu memang tidak memenuhi karena di kami itu tidak asal menerima ya, artinya jangan dipaksakan. Artinya memang kemampuannya bukan ada di standar untuk masuk ke farmasi Unpad. Karena kalau dipaksakan juga ya nantinya akan ini keteteran lah ya bahasa Inggrisnya tuh itu ke apa bakal nanti nggak bakal bisa sampai lulus nanti sayang gitu karena orang lain itu belajar gitu ya. Nah, ini karena memang standarnya tidak masuk ke nilai yang kita standarisasi. Nah, itu ditakutkan justru tidak akan ini apa tidak akan bisa beradaptasi nanti ya di farmasi Unpadnya. Jadi disarankan kalau memang tidak masuk belajar lagi ya untuk meningkatkan pengetahuan dan skillnya ya bisa sementara misalkan ke universitas lain dulu nanti tahun depan bisa coba lagi. Itu mungkin Bu Ade. Baik, Pak Nasrul. Ini teman-teman yang tadi sudah dijawab pertanyaannya, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh lanjut nulis di chat lagi ya. Saya lanjutkan dulu pertanyaannya ini terkait dengan Pak Nasrul dan Bu Ida nih, Kaprodi Sarjana sama profesi. Ini pertanyaan dari Khairul Anam dari SMK Al Syariah Lampung atau Limpung Batang ya. Kalau ini pertanyaan yang pertama adalah sistem materi yang dipelajari itu apa saja? Mungkin tadi mudah-mudahan sudah mendengar ya pernyataan dari Pak Nasrul. Jadi saya lanjut ke pertanyaan kedua. Prospek ini apa namanya prospek kerja lulusan S1 farmasi dan apoteker itu apa saja? Ini mungkin Bu Ida yang cocok nih menjawabnya. Mungkin terkait Ya, profil Bu lulusan. Ida mungkin masih ada acara Oh iya, Bu terkait Ida masih ada presentasi. acara, mangga Ya, Bapak Ibu saya Kaprodi yang lain. coba Pak Nasrul, yes. Ya, ya coba memberikan sedikit ini ya arahan ya. Jadi pada dasarnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau S1 itu ibaratnya kayak gini, di kedokteran itu belum jadi dokter. Kalau udah lulus S1 nantinya S-Ked gitu, yang artinya dia nggak bisa praktek. Nah, mirip di farmasi juga sama. Nah, lulus S1 itu jadi S-Pharm. Kalau ingin kalau ingin praktek atau memiliki tanggung jawab untuk berpraktek di bidang kefarmasian ya, nah itu harus kuliah dulu apoteker ya setahun lagi. Nah kalau terkait prospek tentunya akan lebih luas ya kalau misalkan sudah sebagai apoteker karena nanti di apoteker itu bisa praktek kefarmasian gitu ya. Nah, kalau hanya S1 itu memang terbatas sama saja seperti S1 di bidang saintek lainnya. Masih bisa ke industri, bisa. Industri kimia masih bisa masuk gitu ya. Nah, bahkan
mungkin standarnya nanti masih bisa di pemerintahan juga bisa dengan S1 gitu ya. Analis kimia juga masih memungkinkan ya masuk dari farmasi. Jadi sebetulnya kalau nanti sudah melanjutkan ke apoteker, nah itu lebih luas, bisa di bidang bisa masuk ke BPOM ya, bisa masuk ke industri yang harus tanggung jawab gitu ya. Nah, jadi bisa juga ke rumah sakit ya, rumah sakit instalasi farmasi rumah sakit yang tanggung jawab, bisa buka apotek gitu ya. Nah, ibaratnya kalau S1 juga bisa buka apotek, tapi tidak bisa sebagai penanggung jawab, paling juga sebagai setingkat dengan ya mirip dengan asisten apotekernya lah jadi ya. Jadi untuk pendapat STR-TTK. Nah, kalau ke apoteker nanti dapat STRA. Jadi surat tanda registrasi apoteker itu lebih terkait untuk praktek kefarmasian. Mungkin itu dulu sedikit pengantarnya ya terkait prospeknya. Nah, baik, terima kasih Pak Nasul. Bu Ida barangkali bisa menambahkan prospek kerja dari lulusan farmasi yang profesi dan sarjana. Mungkin dari alumni gitu yang dari alumni kita sudah di mana saja gitu Bu Ida, mangga. Boleh tahu Bu Ade tadi yang bertanya dengan adik siapa ya ini? Khairul Anam dari SMK Al Syariah Limpung Batang. Alhamdulillah sesuatu ya Ade di SMK kelas 3 mungkin ya Bu Ade ya? Ya, sepertinya. Nah, ya mudah-mudahan kita harapkan bisa bergabung ya dengan Fakultas Farmasi, nanti bisa dari S1, apoteker, S2, S3 gitu ya, kita jadi keluarga besar Fakultas Farmasi Unpad. Prospek untuk lulusan farmasi itu bisa masuk pada dunia industri farmasi, bisa distribusi yang kita sebut dengan PBF ya, atau pedagang besar farmasi, kemudian rumah sakit, kemudian di apotek tentunya gitu ya. Itu selain di apotek itu melakukan pelayanan kefarmasian di bidang klinis, kita juga bisa mengembangkan kewirausahaan ya. Makanya di Farmasi Unpad ada namanya praktek kerja komunitas dan kewirausahaan. Jadi itu akan mengembangkan bidang kewirausahaan di bidang farmasi. Kemudian bisa di rumah sakit pastinya, kemudian bisa di pemerintahan ya, pemerintahan itu bisa di Dinas Kesehatan, bisa di BPOM, bisa di LIPI ya untuk menjadi periset gitu. Ada juga kan masih ada BPPT gitu ya. Nah itu bisa menjadi tempat untuk pekerjaan atau pekerjaan profesi farmasi gitu ya. Tentunya sama dengan kita juga bisa jadi dosen gitu ya Dek. Mungkin nanti kalau senang mengajar itu bisa. Kemudian bisa jadi pengen jadi apoteker tetapi juga mau berada di tempat militer juga bisa gitu ya, apoteker yang nanti bekerja di instalasi di LAVI AD ya, di Lembaga Angkatan Darat Farmasinya gitu. Kemudian mana lagi ya, banyak lah ya. Nah tadi berkaitan dengan teman yang di depan tadi, apakah bisa membuka klinik kecantikan? Bisa banget, malah kemudian membuka pabrik kosmetiknya juga bisa gitu ya. Ya tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah aturan yang berlaku di Indonesia. Itu saja mungkin Bu Ade. Baik, masih ada pertanyaan ini Bu Ida terkait profesi apoteker ini dari Ibu atau Saudari Debbie Nur Lutfiana dari Stikes Muhammadiyah Cirebon dan Ibu atau Saudari Sri Raudoh Reski dari STF Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Ini pengen bertanya lebih lanjut mungkin ya, bagaimana sistem penilaian atau ujian masuknya kalau program profesi apoteker dari luar, dan kemudian kuotanya apakah setiap semester itu berubah-ubah, gimana Bu Ida? Mohon penjelasan. Oh iya, untuk yang pertama tadi sistem penilaian, kita ada ujian wawancara, kemudian ada ujian pengetahuan kefarmasian, nah itu ujian kemampuan kefarmasian. Untuk ujian kemampuan kefarmasian itu dilakukan secara online ya untuk masa pandemi ini.
dengan sistem computer based test, jadi menggunakan sistem multiple choice. Kemudian materi yang diuji adalah materi kefarmasian. Tentunya kalau kita bicara materi kefarmasian dasar ada, kemudian untuk praktek kefarmasiannya ada, jadi meliputi bidang farmakologi, farmasetika, farmakognosi, ya, analisis farmasi, kemudian nanti ada bioteknologi, biokimia, itu disinggung ya dalam ujian itu, karena kita ingin menyaring mahasiswa untuk melanjutkan profesi ini yang memiliki kemampuan untuk bisa memahami ilmu-ilmu dasar tentang farmasi, ya, tentunya yang bisa didapatkan ketika di sarjana farmasi, dan juga pengetahuan praktek kefarmasiannya terkait nanti kesiapannya untuk melaksanakan praktek profesi, ya, gitu. Kemudian nanti ada tes wawancara. Tes wawancara itu juga nanti terkait dengan bagaimana bisa mengungkapkan ide-idenya, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara berkomunikasi gitu, ya. Dari situ kemudian kita kan ingin mendapatkan mahasiswa yang memiliki kualitas yang terbaik, ya, yang baik, ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya barangkali kalau misalnya wawancara kan kadang ada yang merasa gugup dan sebagainya, mungkin dari sekarang ya bisa menyiapkan diri bahwa pada saat wawancara itu adalah hal yang penting untuk menjadi penilaian, ya, sehingga jangan sampai kita ketika sudah menyiapkan sedemikian rupa gitu ya sebaik-baiknya kemudian ada rasa nervous dan sebagainya. Jadi dari situ jadi sayang ya kalau sudah menyiapkan diri tapi kemudian pada saat komunikasi kita merasa tidak bisa perform yang baik gitu. Jadi salah satu poin adalah komunikasi itu juga dinilai. Kemudian tadi untuk pertanyaan pertama itu ya Bu, untuk yang penilaian. Ibu Sri Raudah, selain dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh SMUP, ya, ada TKA, ada TKBI, itu ada standarnya masing-masing yang sudah dipersyaratkan gitu ya. Kemudian yang ada di website maksud saya. Kemudian untuk kuota itu memang berubah tiap semester, tetapi tidak fluktuatifnya tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya semester ini tadi saya sampaikan 30 sampai 35, kalaupun berubah itu hanya di 5 poin atau 10 poin, misalnya 35 sampai 40 gitu ya, atau 25 sampai 30 gitu. Karena memang terus terang kita melihat bagaimana jumlah peserta kami yang ada masih, ya maksudnya karena kan ada rasio ya antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa, sehingga kita harus mempertimbangkan berapa jumlah mahasiswa kita yang kita terima di semester sekarang, kemudian yang semester berikutnya harus berapa gitu. Tetapi yang tadi saya sampaikan fluktuasinya tidak besar gitu. Itu Bu Ade. Baik, terima kasih jawabannya Bu Ida. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Debbie dan Ibu Sri Raudah. Kita lanjut. Kalau tadi biaya kuliah profesi udah disampaikan belum ya Bu Ida? Tadi ada yang bertanya. Belum. Untuk eksternal itu 17 juta per semester. Jadi per semester nanti bayar 17 juta untuk SPP dan sebagainya udah include dengan biaya praktek dan sebagainya ya. Dan termasuk untuk ujian UKAI juga masuk dalam SPP. Tetapi untuk awal masuk atau awal semester 1 itu ada uang DP itu sebesar 20 juta. Ya. Baik, terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan. Ini ada yang mengisi join juga di room kita. Tujuannya adalah untuk lebih mengenal program studi doktor, kemudian program studi magister farmasi klinik dan program studi magister farmasi. Namun beliau ini tidak menuliskan pertanyaan. Jadi mungkin masih bingung apa yang ingin kita tanyakan. Jadi saya persilahkan dulu ibu-ibu ketua prodi magister farmasi dan magister farmasi klinik mungkin untuk memberikan
gambaran gitu ya, barangkali peserta yang sekarang hadir itu belum mengikuti webinar aku yang kita adakan sebelumnya, jadi mohon diberikan sekilas terkait program studi Magister Farmasi dan Magister Farmasi Klinik Ibu Melisa. Nanti kemudian dilanjutkan juga terkait dengan program studi dokter ya Bu Anis, karena ada yang ingin tahu tetapi masih bingung nih apa yang ingin ditanyakannya gitu. Baik, saya persilakan terlebih dahulu Ibu Melisa. Ya, terima kasih Bu Ade, Ibu Adek dan teman-teman semua. Untuk Magister Farmasi di sini kita memiliki 4 bidang ya. Bidang analisis farmasi dan kimia medisinal, bidang biologi farmasi, farmakologi, dan bidang farmaseutika dan teknologi farmasi. Nah, masing-masingnya itu ada konsentrasinya lagi. Jadi teman-teman yang pengen fokus, misalnya contohnya untuk yang di bidang analisis farmasi dan kimia medisinal, itu ada konsentrasi. Ini apa boleh saya sambil share screen gitu ya Bu Ade, biar terlihat ya? Biar lebih jelas mungkin ya, karena pesertanya masih ada di ruangan. Bisa share screen? Oh, bisa ya. Oke. Oh, punten. Ya, apakah sudah terlihat? Bu Melisa. Ya. Untuk yang Magister Farmasi bidang analisis farmasi dan kimia medisinal ada 3 macam konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi analisis farmasi dan kualitas kontrol dan kontrol kualitas. Kemudian konsentrasi desain dan pengembangan obat dan konsentrasi radiofarmaka. Ini mungkin teman-teman yang lebih ke arah analisis ya, yang senang nih interestnya ke analisis mungkin bisa memilih di antara ketiga konsentrasi ini. Kemudian untuk yang farmakologi ini ada 2 konsentrasi. Ini sebenarnya baru di semester sekarang karena semester lalu itu baru hanya 1 konsentrasi. Nah, sekarang ini ada konsentrasi farmakologi dan konsentrasi farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Mungkin teman-teman yang lebih ke arah kalau farmakologi berarti melihat bagaimana aktivitas untuk penelitiannya ya, aktivitas dari senyawa aktif dari tanaman herbal misalnya, atau melihat mekanisme dari suatu agen atau senyawa. Untuk farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi lebih ke farmakososial ya, melihat bagaimana monitoring, mungkin ini ada farmakovigilance juga, ini juga suatu hal yang baru nih dan di Indonesia mungkin ya masih baru sedikit yang mempelajari tentang farmakovigilance dan juga farmakoekonomi. Kemudian untuk biologi farmasi ada 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi herbal farmasi dan konsentrasi mikrobiologi dan bioteknologi farmasi. Untuk herbal farmasi mungkin ini lebih ke arah bagaimana mendapatkan senyawa aktif ya yang memang secara empiris telah digunakan. Kemudian kalau untuk mikrobiologi dan bioteknologi ini bisa lebih ke arah klinis juga bisa, atau juga bisa melihat mekanisme dari kerja suatu antibakteri misalnya. Kemudian untuk bidang farmaseutika dan teknologi farmasi ada 3 konsentrasi, yaitu farmaseutika dan biofarmaseutika, kemudian konsentrasi kosmetika dan farmasi industri. Nah, ini mungkin tadi teman yang S1 tadi ya, apakah bisa membuka klinik kecantikan nih? Di sini juga kami ada konsentrasi kosmetika sehingga pada saat teman-teman membuka klinik kecantikan ini sudah sejalan ya ilmunya. Nah, selain kalau tadi itu teman-teman bisa memilih ada 2 macam metode delivery untuk pembelajarannya. Ada yang kelas reguler yang memang setiap mungkin dalam 1 minggu ada beberapa hari kuliah seperti biasa. Namun ada juga yang berbasis riset. Nah, ini mungkin cocok untuk teman-teman yang sambil bekerja ya, karena di sini tidak full kuliah, tapi memang ada beberapa kuliah yang diperlukan tergantung dari penelitiannya. Kemudian juga perkuliahannya bisa dan sekarang pun kan memang masih online ya, dan ke depan mungkin bentuknya akan hybrid. Untuk farmasi klinik ada 2 macam konsentrasi, yaitu konsentrasi farmasi klinik dan konsentrasi biokimia klinik. Untuk farmasi klinik di sini memang lebih ke, kalau ini kan lebih ke arah klinis ya, teman-teman memang
pada saat perkuliahan terdapat 3 semester yang akan praktek di rumah sakit. Jadi di sini teman-teman benar-benar belajar bagaimana caranya melakukan penatalaksanaan penyakit. Di sini ada sekitar 9 sampai 10 stase. Kemudian juga belajar bagaimana caranya berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, terutama dengan dokter dan perawat dan juga dengan sejawat farmasi. Kemudian untuk biokimia klinik ini kami bekerja sama dengan PT Prodia Widya Husada, namun apabila teman-teman yang memang ada berminat ke bidang ini juga kami membuka untuk umum. Nah, di sini juga lebih ke arah bagaimana mendapatkan marker baru, biomarker, dan bagaimana membuat suatu in vitro diagnostik dan sebagainya. Nah, dari kesemuanya itu studinya adalah maksimal sekitar 4 semester ya. Namun untuk magister farmasi ini teman-teman dari alumni juga ada yang 1 tahun atau 1,5 tahun sudah lulus ya. Dan untuk kelulusannya memang syaratnya adalah teman-teman harus membuat artikel ilmiah dari hasil penelitiannya maupun juga artikel review. Itu mungkin Bu Ade, apa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kurang jelas. Ya, tambahan. baik. Terima kasih penjelasannya Bu Melisa. Ini Ibu Aneng dari alumni dari Unsud ya. Mangga barangkali sudah muncul pertanyaannya atau sudah cukup jelas nih tambahan info dari Bu Melisa. Mungkin ada yang lebih ke arah mana nih minatnya gitu. Ya. Kalau memang magister farmasi lebih ke arah sains dan teknologi, kalau farmasi klinik memang lebih ke arah klinis ya Bu Aneng. Baik, kalau di chat Bu Aneng udah bilang terima kasih penjelasannya Bu Melisa. Mungkin dilanjutkan terlebih dulu oleh Bu Anis ya tentang studi dokter. Ya, terima kasih Bu Ade. Izin saya sedikit share screen. Nah ini adalah kalau kita lihat tadi dari konsentrasi keilmuannya. Hampir mirip dengan program studi magister. Jadi konsentrasi ke ilmu. Sebetulnya kalau S3 itu doktor bidang farmasi gitu ya. Tidak ada konsentrasi khusus yang membuat kurikulumnya berbeda. Jadi kurikulumnya sama, satu konsentrasi itu sama. Karena pada dasarnya kita kan tidak ada perkuliahan yang khusus gitu ya untuk setiap konsentrasi. Akan tetapi berdasarkan karena kita memang by riset, jadi semua langsung riset gitu ya, hanya ada 6 mata kuliah wajib. Nah, berdasarkan riset yang akan dilakukan, maka kan kita harus mendaftar menghubungi promotor. Nah, konsentrasi itulah, promotor-promotor itulah yang membuat kita itu ada beberapa konsentrasi keilmuan. Promotor itu kan promotor itu kan terafiliasi di departemen, sehingga kami membagi konsentrasinya itu berdasarkan departemen dari promotornya. Nah, ini adalah departemen di mana para promotor yang eligible untuk menjadi supervisor dari Bapak Ibu. Yang pertama, promotor yang ada di bidang farmaseutika dan teknologi farmasi, kemudian ada Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik, ada Biologi Farmasi, dan ada Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal. Di bidang farmaseutika dan teknologi farmasi, berdasarkan promotor yang eligible, itu kami bisa ada pakarnya tentang teknologi formulasi, kemudian tentang new drug delivery, bisa misalnya bentuk-bentuk delivery yang baru dari sistem penghantaran obat. Kemudian ada juga expert di bidang pengembangan eksipien, misalnya
eksplorasi eksipien baru. Kemudian kami juga bisa menerima ada beberapa yang ada 2 orang dari farmasi industri yang juga akan bergabung dengan kita. Jadi kami juga bisa membimbing dari farmasi industri. Kemudian kami ada expert di bidang biofarmaseutika, Pak Taufik. Kemudian beberapa riset kami juga sedang melakukan S3 di bidang kosmetik. Nah, kemudian untuk bidang farmakologi dan farmasi klinik itu dibagi menjadi 3, sebenarnya ini satu departemen, tetapi expertnya itu ada bidang farmakologi yang mengeksplorasi aktivitas-aktivitas farmakologi yang baru dari biasanya bahan alam tertentu gitu ya sampai penemuan dan dari hulu ke hilirnya biasanya dari suatu tanaman baru misalnya. Kemudian ada juga tentang studi toksikologi dan ada expert Prof. Yuti tentang mekanisme kerja obat lebih ke farmakologi molekuler. Kemudian kami punya banyak expert di bidang farmakologi ini, expert di bidang farmasi klinik, yaitu tentang farmasi klinik murni, kemudian tentang monitoring terapi, tentang pharmaceutical care, tentang pharmacovigilance, tentang drug-related problem, dan seperti halnya tadi di bidang di magister juga ada farmakoekonomi, kami juga ada expert yaitu Pak Aulia, tentang farmakoekonomi. Beliau bisa sangat ahli di bidang manajemen farmasi, farmakoekonomi, dan telah menulis banyak publikasi tentang farmakoepidemiologi. Jadi untuk Bapak Ibu yang berminat bisa bergabung di departemen ini, karena ada expertnya di situ. Kemudian di bidang biologi farmasi ada expert yang tentang mikrobiologi murni, mikrobiologi yang seperti yang telah kita ketahui. Kemudian ada tentang bioteknologi, kami punya lab yang lengkap. Di bioteknologi, salah satu expertnya tadi Ibu Melisa, bidang bioteknologi dan imunologi. Kemudian kami juga ada promotor di bidang herbal farmasi, misalnya eksplorasi bahan alam atau senyawa murni yang memiliki aktivitas. Itu bidang atau departemen biologi farmasi. Dan terakhir, bidang ilmu analisis farmasi dan kimia medisinal. Di sini ada para expert di antara lain Bu Alia, yang ahli tentang pengembangan polimer, kemudian ada juga bisa tentang analisis farmasi dan pengembangan instrumen misalnya, ada tentang expert di bidang kimia medisinal dan tentang pemodelan kimia misalnya Pak Muhtar. Nah, itu di bidang kimia farmasi dan kimia medisinal. Ada juga tentang protein kimia, tentang makromolekul, ada Ibu Erin yang sudah eligible untuk menjadi promotor. Itu bidang-bidangnya. Kemudian mungkin Bapak Ibu mau tahu apa yang akan, ini sebentar aja selintas, apa yang akan dilakukan nanti selama studi. Jadi studinya itu didesain untuk lulus selesai dalam 6 semester, bahkan ada juga yang telah lulus dengan 2,5 tahun. Jadi 5 semester. Pada semester pertama ada mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi riset yang wajib diambil, kemudian 1 mata kuliah wajib yang terkait dengan bidang ilmu dari Bapak Ibu. Jadi bukan prodi yang menentukan, tapi promotor. Misalnya kata promotor, ini untuk mahasiswa bimbingan saya, ini mata kuliah yang wajibnya ini, karena ini sangat dekat sekali dengan riset. Nah, mata kuliahnya ini bersifat sit-in, jadi artinya ngambil mata kuliah bareng dengan S2. Jadi kami tidak ada tim teaching di S3, tapi mata kuliahnya sit-in ke kuliah S2. Ya. Itu 6 SKS, kemudian pada akhir semester 1, Bapak Ibu harus melakukan seminar usuran riset atau kita sebut seminar usuran proposal. Ya, itu ada SKS-nya. Nah, kemudian bisa juga mulai semester 1 tuh sambil kerja, sambil SUL, sehingga pada semester 2 Ibu Bapak wajib melakukan seminar kemajuan riset atau SKR. Nah, setiap semester itu wajib melakukan SKR dan ada 2 SKR ya di semester 2 dan semester 3. Selain itu, pada semester 2 harus ada output jurnal review yang dihitung sebagai SKS. Nah, kemudian di semester 3, selain seminar riset, karena itu pemantauan dari kami, risetnya itu kan kita riset aja langsung gitu ya. Terus gimana mantaunya itu dipantau dari mata kuliah seminar kemajuan riset. Di semester 3, mata kuliah selain mata kuliah seminar kemajuan riset, juga ada mata kuliah
setelah mengikuti seminar. Jadi kalau nasional nilainya B misalnya, kalau internasional A misalnya. Nah, itu sebagai presenter tentu saja. Dan ada juga mata kuliah yang besar SKS-nya yaitu publikasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki data itu sudah bisa menulis dan kemudian sudah publish, itu bisa mengirimkan kepada prodi bukti publikasi. Dan karena pada semester 3 itu sudah mengambil mata kuliah publikasi, nanti di akhir semester 3 saya akan mengeluarkan nilai, bukan saya, prodi akan mengeluarkan nilai dari publikasi artikel ilmiahnya. Dan artikel ilmiah ini bukan review artikel, harus research artikel, dan itu merupakan syarat kelulusan. Jadi sudah bisa di semester 3 itu sudah bisa keluar untuk yang cepat ya. Ini nilai dari publikasi dari data riset gitu ya. Nah, ini sebesar 6 SKS, ini besar. Nah, kemudian kalau misalnya biasanya ini molor ya ke semester ini, jadi semester 4 itu biasanya diambil lagi karena belum selesai misalnya ya publikasinya, nanti diambil lagi. Nah, kalau ini sudah selesai, di pertengahan semesternya sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa di semester 4 itu bisa melakukan seminar hasil riset atau kita sebut yang kita selama ini menyebutnya sidang tertutup. Jadi seminar hasil riset itu seminar hasil riset tapi disertasinya sudah jadi. Ya. Sidang tertutup lah. Nah, itu bisa ada yang selesai di semester 4 sehingga setelah itu semester 5 itu bisa nanti setelah sidang tertutup, kemudian naskah disertasinya itu kembali dievaluasi dan itu ada mata kuliahnya yang disebut sebagai penelaahan naskah disertasi. Nanti naskah disertasi Ibu Bapak akan kami sebar lagi ke penguji dan satu penguji dari eksternal dari luar Unpad dan satu representasi guru besar. Nah, kemudian nanti beliau-beliau ngasih nilai dan nilainya kita keluarkan sebagai mata kuliah penelaahan naskah disertasi. Setelah seminar sidang tertutup dan penelaahan disertasi lulus, maka Bapak Ibu dalam hanya jangka waktunya bisa bahkan 1 bulan, sudah bisa melakukan sidang promosi doktor atau sidang terbuka. Dan ini adalah akhir dari studi Ibu Bapak untuk menjadi doktor di bidang ilmu farmasi. Mungkin itu gambaran singkat tentang bagaimana studi dan bidang ilmu yang ada di prodi kami. Demikian Bu Ade, hatur nuhun. Saya kembalikan ke Bu Ade. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Anis dan Ibu Malisa selaku Kaprodi Doktor dan Magister Ilmu Farmasi. Ini saya undang Bapak Ibu ini dari alumni dari Universitas Mula Warman ya Pak Wisnu, kemudian ada juga dari Stikes BTH ya yang tadi bertanya terkait program studi magister dan doktor. Mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan masih belum jelas dari yang tadi disampaikan, silahkan menulis di chat. Kemudian ini ada juga yang japri ke saya Bu Melisa terkait program studi magister farmasi klinik. Ini kan ada diminta surat LO untuk riset itu, gambaran riset itu Bu Melisa, proposal riset. Jadi apakah mahasiswa mungkin juga S3 juga kan diminta juga gambaran riset. Apakah kita punya template atau bisa diberitahu gambarannya nulisnya harus seperti apa gitu, dan apakah ini harus sudah final, misalkan beliau ini mau mendaftar tapi masih ada penelitiannya itu masih ada bagian yang mungkin belum fix gitu, mohon diberikan pencerahan. Bangga. Kalau memang untuk pendaftaran harus ada proposal ya, tapi di sana
teman-teman bisa mencoba, Bapak Ibu bisa mencoba menuliskan saja latar belakangnya apa, paling tidak apa yang Bapak Ibu interest gitu ya, yang minatnya ke arah mana, kira-kira apa yang menarik, tapi itu pun nanti pasti akan diarahkan lagi oleh pembimbingnya nanti, bisa jadi penelitian yang dilakukan nanti adalah sama ataupun berbeda ataupun modifikasi gitu. Jadi jangan khawatir, di sini kita hanya ingin melihat sejauh mana Bapak Ibu teman-teman mengerti bagaimana tahapan penelitian, apa yang harus dasar-dasar latar belakang permasalahannya. Jadi kalau untuk proposal sih mungkin pertama latar belakang, kemudian juga tujuannya apa, metodenya seperti apa. Jadi mungkin tidak usah terlalu berbab-bab seperti skripsi ya, bab 1, 2, 3, bisa secara overview saja, tidak usah terlalu panjang. Paling tidak kita bisa tahu sejauh mana Bapak Ibu teman-teman juga mengetahui gitu ya, bagaimana sih caranya penelitian, desain penelitian seperti apa gitu. Kan nanti pada saat wawancara itu akan dibawa dan dijelaskan dan akan ditanyakan juga oleh pewawancara. Itu mungkin jadi nanti tidak usah khawatir, pasti akan diberikan arahan lagi pada saat sudah masuk oleh para pembimbing, pendamping maupun pembimbing utama. Itu mungkin ya Bu Ade. Ya baik, berarti apakah ada template gitu yang bisa di-share ke mereka? Nanti mungkin saya akan kirimkan melalui nomor WA yang dikirim ke saya ya, dan ada beberapa alamat email ya. Ya boleh. Ya sebenarnya sih seperti template biasa aja mungkin ya, latar belakang, kemudian identifikasi masalah dan metode mungkin ya, itu yang Bu Anis mungkin ada yang mau ditambahkan terkait ini? Itu ya, riset ya. Ya, kalau di Prodi S3 itu rencana riset itu ya sama lah, kalau di template-nya sih memang sama aja dengan Bu Melisa, jadi outline gitu ya. Di situ ada sedikit pendahuluan, kemudian tujuan, dan yang penting biasanya yang justru ini dijadiin wawancara itu adalah kekuatan dari latar belakang dan kebaruan. Karena kalau S3 kan harus baru gitu ya, itu yang biasanya dicecer di interview, apalagi nanti di seminar usulan riset itu. Jadi harus yang benar-benar baru gitu ya. Nah, itu yang ditekankan. Kalau draftnya sih ya pendahuluan, kemudian metode sedikit gitu ya. Nah, ya itu saja barangkali, dan itu kan bisa didiskusikan dengan promotor. Akan tetapi itu memang merupakan salah satu dokumen yang harus diupload di SMUP-nya S3 gitu, dan itu yang akan ditanya pada waktu interview gitu, dengan promotor dan kadep biasanya yang menginterviewnya. Demikian Bu Ade. Terima kasih penjelasannya Bu Anis dan Bu Melisa. Kebetulan yang bertanya itu memang beliau sedang apply nih, sedang mempersiapkan persyaratannya untuk SMUP gitu. Jadi mudah-mudahan bisa langsung bergabung. Ini ada pertanyaan Bu Alia. Ini sesinya sampai jam berapa ya? Masih ada pertanyaan? Apa kita lanjutkan atau kita hentikan dulu? Sekarang. Terus gimana, boleh nggak kedengaran? Untuk yang hadir sekarang, teruskan aja Bu Ade. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya mungkin bisa oleh Bu Alia atau Bu Melisa dan Bu Anis. Ini ada yang mendaftar sudah kuliah ongoing di S2. Nah, apakah sekarang ada program fast track atau kemudian beasiswa yang langsung S2, S3 itu boleh mendaftar nggak? Atau harus yang baru banget gitu? Nah, kalau seperti ini sepertinya Bu Alia yang tahu. Enggak, Bu Alia. Mungkin ada perbedaan, Bu Ade, nanti ini sekalian saya jawab mungkin. Ada perbedaan antara program fast track yang membayar sendiri dengan fast track yang beasiswa unggulan ya. Jadi kalau yang beasiswa unggulan itu bukan yang ongoing, tapi memang yang baru akan masuk untuk beasiswa unggulan. Tapi kalau yang program fast track yang dalam artian ini membayar sendiri, bukan lewat beasiswa unggulan yang ada di laman web maupun pada CID, itu boleh mahasiswa yang ongoing.
Jadi ketika mahasiswa masuk sebelumnya di jalur reguler, jadi hanya niatnya sebenarnya hanya ingin S2 biasa misalnya awalnya, tapi ternyata pada saat di semester 2 sudah memenuhi yang tadi kriteria yang tadi IPK, kemudian dari TKBA, TKBI, dan punya publikasi. Jadi pada saat baru 1 semester tuh sudah bisa menghasilkan publikasi misalnya, karena itu salah satu syarat untuk ikut program fast track, maka bisa mendaftar untuk fast track S2 S3. Jadi pada saat sudah masuk terdaftar sebagai mahasiswa S2 itu bisa, kalau bukan lewat beasiswa unggulan. Jadi ada 2 skema, apakah lewat beasiswa ataukah memang jalur reguler untuk fast track. Jadi kalau jalur reguler untuk fast track itu bisa sesudah masuk, terus ternyata di tengah jalan memenuhi persyaratan, itu boleh lanjut ke S3. Mungkin Bu Melisa bisa menambahkan ya, kira-kira kalau jalurnya mandiri, misalkan biaya sendiri, apa supportnya biasanya dosen kan ada support grant-grant apa gitu yang bisa juga untuk membiayai dari kuliahnya atau riset dari mahasiswa ini gitu. Silakan Bu Ade. Bu Melisa dulu, mangga. Ya. Biaya riset ya? Ya, mangga. Untuk biaya riset, kalau untuk yang fast track yang masuk ke beasiswa itu sudah termasuk ya, kalau nggak salah ya, baik biaya penelitiannya maupun SPP. Tapi kalau yang mandiri, nah itu mungkin bisa mandiri oleh mahasiswanya sendiri, atau banyak juga dosen-dosen lain yang memiliki hibah, yang memiliki hibah penelitian. Jadi hampir, tadi sudah mungkin dijelaskan juga, hampir 90% mahasiswa pasca sarjana itu penelitiannya masuk ke dalam tim peneliti dari ketua pembimbingnya, dan juga penelitiannya dana penelitiannya di-cover oleh dana hibah dari pembimbingnya gitu. Jadi menurut saya sih jangan takut ya, jangan khawatir, insya Allah banyak dosen-dosen kita yang justru mungkin hampir semuanya ya memiliki dana penelitian, hibah penelitian, sehingga teman-teman yang pasca sarjana juga bisa masuk ke dalam tim dosen tersebut. Itu mungkin Bu Ade. Mangga Bu Anis ada yang mau ditambahkan? Ya sedikit, karena sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bu Melisa. Untuk S3 ya tadi memang dosen-dosen kami ya, khususnya kalau saya bilangnya promotor-promotor di kami itu, apalagi kalau sudah profesor, itu sudah hampir seluruhnya memiliki hibah sendiri, dan artinya itu bisa menjadi bagian dari hibah yang Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki judul sendiri ya, kalau S3. Kalau bukan berarti harus melakukan riset dosen, enggak gitu. Kalau punya hibah judul sendiri silahkan gitu ya. Karena kalau S3 kan risetnya panjang ya. Jadi rada ini gitu ya, kalau promotornya memang harus benar-benar jelas perjanjiannya bahwa akan membiayai sampai S3 gitu. Nah, adapun kalau bukan judul dari promotor pun, kalau S3 itu nanti bisa bawa judul sendiri, dan di tengah jalan itu bisa nanti mengajukan lewat promotor, itu hibah yang dari dikti, hibah riset penulisan disertasi doktor. Banyak sekali promotor yang di kami itu yang mendapat riset itu, satu orang tuh bisa sampai 3 judul, dan itu contohnya bimbingan saya tuh 3 orang dapat itu, dan 1 orang itu dibiayai selama 2 tahun gitu ya, kan itu lumayan gitu ya. Nah, beberapa yang lain juga banyak. Itu yang untuk judulnya bukan dari riset riset dari jadi bawa judul sendiri gitu. Selain itu juga seperti kita ketahui sendiri, untuk khususnya yang dosen gitu kan, itu bisa nanti untuk living cost-nya bisa ada kesempatan untuk mengajukan beasiswa dari dikti untuk yang beasiswa studi dalam negeri kan bisa. Beberapa tahun lalu juga banyak yang mengajukan, dan ada beberapa yang dapat gitu ya. Jadi itu untuk yang living cost-nya. Kemudian untuk risetnya tadi bisa terikat sama sekali dengan judul pembimbing, atau bisa di tengah jalan mengajukan hibah dengan pembimbingnya. Ya, itu mengenai pendanaan.
kalau misalnya seperti itu ya kan mudah-mudahan kalau dari institusinya juga bisa yang swasta biasanya ada dia riset dari universitasnya gitu ya, dan boleh menjadikan judul salah satu bagian dari judul risetnya itu untuk didanai di universitasnya. Ada juga yang dari swasta yang seperti itu kalau saya ngobrol dengan beberapa bimbingan saya gitu. Jadi ya mudah-mudahanlah ada jalan gitu ya, Bapak Ibu. Enggak, atur nuhun. Enggak, saya kembalikan ke Bu Ade. Mau nambahkan sedikit Bu, ini tadi ada yang bertanya dari Ibu Zulfa Agni, untuk program Fast Track itu kan judul penelitiannya yang ditawarkan ya, itu berarti harus mengikuti sesuai dengan judul yang ditawarkan oleh promotornya atau bisa mengajukan sendiri namun masih berkesinambungan. Nah, untuk program Fast Track yang dari beasiswa unggulan berarti ya, yang ditawarkan oleh promotor, berarti memang judulnya harus mengikuti judul yang ditawarkan oleh promotor karena memang itu sudah sudah mendapatkan hibah untuk judul tersebut gitu. Nanti kalau misalnya pengen ada judul sendiri ya boleh mungkin penelitian selanjutnya gitu ya. Tapi untuk yang menggunakan beasiswa ini memang yang ditawarkan oleh promotornya. Itu mungkin. Mungkin Ibu Alia mau menambahkan atau yang lain? Jadi kalau tadi kan fast track-nya ada dua model ya, fast track yang memang lewat beasiswa atau fast track yang bisa secara mandiri oleh mahasiswa atau misalnya sudah ada pembiayaan dari institusi sendiri untuk program fast track, misalnya institusi asal dari calon mahasiswa. Nah, kalau yang bukan lewat beasiswa unggulan yang diberikan oleh Unpad, maka judul penelitiannya boleh dari yang bersangkutan gitu. Jadi boleh dari calon mahasiswa yang ingin mengambil program fast track. Tapi kalau beasiswa unggulan yang diberikan oleh Unpad untuk S2 S3, maka judulnya seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Melisa, itu harus sesuai dengan judul yang ditawarkan oleh promotor. Ini sepertinya ada sarjana yang Bu Ade. Ya, baik, terima kasih jawabannya Ibu Melisa, Bu Anis, dan Bu Alia. Ini karena ada beberapa yang baru join juga dan mungkin yang tadi sudah mendapatkan jawaban sudah leave gitu ya. Jadi saya menyampaikan ada pertanyaan tadi yang ada yang masih terkait terkait sarjana. Pak Nasrul mungkin tadi belum mendengarkan ya, ini yang Saudari Diva Khairunisa dari SMA IT Putri Al-Hanif Cilegon. Ini pengen nanya prospek lagi tadi, kalau udah S1 farmasi lanjut kerja bisa nggak atau harus profesi gitu? Mungkin pekerjaan apa saja ya yang bisa diikuti kalau hanya sebatas sarjana farmasi mungkin ya, Pak Nasrul? Oh ya, sebentar Atuh. Ini saya coba ada slide yang kemarin ya, waktu di SNMPTN ini terkait prospek kerja. Jadi mungkin rada-rada nyambung sedikit ya. Cuman sebelum ke prospek kerja, mungkin saya sedikit nih ya gambaran, karena buat S1 mungkin harus tahu juga ya sebetulnya kenapa sih harus memilih farmasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih ada beberapa hal yang memang menjadikan farmasi itu favorit terus gitu ya di Unpad ini, dan keketatannya juga luar biasa ketat gitu. Nah, di 2021 juga sama gitu. Nah, kenapa sih bisa seketat itu gitu? Nah, selain di farmasi ini kita lihat nih ya, kuliahnya tuh ada dosennya tuh ada 10 profesor, 30 doktor gitu ya. Nah, umumnya doktor gitu. Jadi memang sudah dengan fasilitas yang mumpun juga, artinya maka untuk meraih ya masa depannya juga bisa disesuaikan dengan fasilitas yang ada gitu ya. Terlebih nih kalau kita lihat nih di luar sana gitu, farmasis atau seorang apoteker ini termasuk 10 paying job atau bergaji yang paling tinggi ini di 2021 gitu. Nah, oleh karenanya memang pilihan yang tepat gitu ya, apalagi di masa pandemi ini yang naik daun itu adalah kesehatan dan IT. Nah, salah satunya kesehatan itu adalah farmasi. Nah, ini prospek kerjanya nih ya, teman-teman
luar biasa ya. Memang mungkin ingin tahu juga nih apa prospeknya seperti apa. Nah, ketika menjadi seorang apoteker ataupun S1 itu tetap bisa bekerja di industri farmasi. Bedanya kalau seorang apoteker nanti bisa menjadi penanggung jawab produksi, misalnya jadi manajer produksi, maka dia akan bertanggung jawab sebagai proses produksinya. Nah, itu berarti praktisnya atau praktek kefarmasiannya ada di situ gitu ya. Nah, kalau S1 tanpa apoteker ya berarti seperti tenaga S1 biasanya ya, seperti S1 kimia ya, S1 biologi misalkan ya, yang bisa bekerja di industri farmasi juga, tapi tidak bisa bertindak sebagai penanggung jawab. Berikutnya nih di farmasi rumah sakit nih, teman-teman kalau misalkan ya datang ke rumah sakit gitu ya. Nah, ada apotek. Nah, pasti di belakang situ itu ada apotekernya gitu ya. Nah, apoteker yang bertanggung jawab terhadap semua pelayanan. Ya, nanti kalau misalkan ada komunikasi edukasi, maka apoteker di depan tuh ya untuk berkomunikasi dengan pasiennya. Nah, tapi kalau misalkan tidak menjadi apoteker, maka itu sama saja dengan tenaga D3 atau tenaga kefarmasiannya ya, tenaga teknis kefarmasiannya gitu yang tidak memiliki tanggung jawab. Nah, itulah salah satu perbedaannya ya. Termasuk di apotek juga sama. Pelayanan farmasi di pemerintahan itu biasanya suka ada ini, kalau PNS atau CPNS itu suka ada dibutuhkan S1 farmasi ya, tapi memang jarang ya. Banyak yang dibutuhkan itu adalah apoteker. Paling S1 ya S1 umum gitu. Pendidik farmasi mungkin ini dosen. Nah, ini distribusi yang tadi dibilang sama Bu Ida. Jadi kalau mau ke kita apotek itu dapat obat itu bukan langsung dari industri, tapi dari pedagang besar farmasi. Nah, di sini juga bisa berkarir ya. Nah, ini salah satunya ya, atau keenam lah. Masih banyak yang lain di luar sana ya terkait prospek kerja Bu Ade. Yang lainnya mungkin ini sudah ya tadi disampaikan. Itu mungkin. Baik, terima kasih jawabannya Pak Nasrul. Ini satu lagi pertanyaan terakhir, mudah-mudahan sebelum ditutup oleh Bu Alia, ini terkait profesi apoteker. Ini ada Ibu Dewi Rahmawati dari Universitas Mula Warman. Ini sebenarnya tadi udah ada dijawab oleh Bu Ida ya. Jadi Bu ini izin bertanya ya. Oh, ini Siva Fitriana dari Universitas Bakti Kencana izin bertanya, pendaftaran PSPA apakah ada gelombang 2 dan 3, dan kemudian pembelajaran yang akan datang 2021-2022 itu apakah dimulainya kapan, kemudian kapan tes CBT, kemudian apakah soal-soalnya diberikan berbasis UKAI, Bu? Mohon penjelasannya. Mungkin yang terkait soal-soal, Bu Ida. Kalau gelombang tadi kan udah di itu ya, gelombang pendaftaran tadi udah disampaikan. Mungkin tipe soalnya, Bu Ida, atau Bapak Ibu Kaprodi yang lain, Bu Alia mungkin mau menjawab pertanyaan Saudari Siva. Saya coba jawab mungkin ya. Untuk yang gelombang pendaftaran hanya satu ya, jadi hanya sampai tadi pendaftaran sampai di 3 Juni. Terus kemudian untuk tes CBT-nya sendiri tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Ida terkait pengetahuan kefarmasian. Jadi apakah model soalnya seperti UKAI, kalau seperti itu banget sih enggak ya, tapi pengetahuan kefarmasian yang minimal sudah bisa dipahami oleh mahasiswa level sarjana. Jadi kan ini kan pasti sudah lulus sarjana. Jadi ketika sudah lulus sarjana, kompetensi seperti apa yang harusnya sudah bisa dimiliki oleh mahasiswa program studi yang sudah lulus dari sarjana untuk masuk di apoteker. Jadi kaitannya dengan misalnya dari sisi formulasi, ya, terus kemudian dari sisi analisis farmasi, dari sisi pengetahuan untuk farmakognosinya, gitu ya, untuk farmakologinya, anatomi fisiologi manusia yang seperti itu. Jadi ya memang yang berkaitan dengan kompetensi yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang sarjana karena dia akan melanjutkan ke program studi apoteker.
Ya, terima kasih Bu Ada pertanyaan Alia. yang mana lagi gitu ya, Bu Ade? Apa itu sudah cukup? Itu sudah cukup Ibu. Tadi terakhir tuh terkait dengan yang UKAI ya, tipe soal UKAI-nya. CBT yang berbasis UKAI atau yang mungkin tadi kan udah dijelaskan ya, tidak tepat seperti UKAI yaitu. Karena semua pertanyaan baik melalui link pendaftaran maupun chatroom dan WA Pri itu udah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Bu Alia untuk closing statement-nya. Terima kasih ini Bu Ade dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman semua dari baik yang berminat untuk melanjutkan di program studi sarjana, di program studi profesi apoteker, program studi magister farmasi, program studi magister farmasi klinik, dan program studi doktor farmasi. Kami tunggu teman-teman semua di Fakultas Farmasi untuk bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi untuk kemudian nanti sama-sama memberikan manfaat mungkin ya untuk masyarakat terutama di bidang farmasi. Kami tunggu kehadirannya dan kemudian untuk sama-sama bergabung di Fakultas Farmasi Unpad, Faculty of Excellence. Mangga Bu Ade, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, acara Ayo Kenal Unpad dan Fakultas Farmasi Unpad selesai pada sesi 1. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa mengikuti media sosial Fakultas Farmasi dan rekaman kegiatannya juga akan diinkludkan dalam link media sosialnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mangga dikembalikan ke host untuk end meeting mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Ade dan teman-teman lainnya. Jadi nanti rekaman ini akan ada di YouTube